Saya minta untuk kelompoknya Jason, mungkin dari Hans bisa di close terlebih dahulu share screen-nya, ditutup. Oke, terima kasih. Kelompoknya Jason. Silakan untuk kelompoknya Jason bisa langsung mempresentasikan. Waktu dan tempat saya berikan. Untuk kelompoknya Jason langsung poin pentingnya saja ya terkait bidang ekonomi itu sendiri. Untuk pengertian secara umum tidak boleh dijelaskan. Langsung ke poin pentingnya saja supaya mempersingkat waktu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pak Koko dan teman-teman. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang ekonomi. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyu, Enda, Felis, Jason, Leoni, dan saya sendiri Martin. Ini daftar isinya. Kami akan menjelaskan tentang globalisasi, pengaruh globalisasi, dampak globalisasi, manfaat perkembangan iptek, kesimpulan dan saran mengenai bidang ekonomi. Wujud nyata dari pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Menurut Dr. Tanri Abeng SEMBA, selaku seorang mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada Kabinet Pembangunan 8 dan Kabinet Reformasi. Pembangunan menurut beliau bentuk nyata dari globalisasi ekonomi terjadi dalam contoh sebagai berikut. Yang pertama adalah produksi yang pada umumnya ingin lebih menekankan ke arah biaya, di mana dalam hal ini sebuah perusahaan akan melakukan produksi di beberapa negara untuk menekankan biaya produksi. Langkah ini dilakukan karena melihat dari faktor upah buruh dalam suatu negara, sehingga tarif biaya masuk ke negara tersebut juga murah. Bukan hanya itu, hal ini bisa juga dipengaruhi oleh infrastruktur yang sudah disediakan di dalam suatu negara. Karena infrastruktur tersebut yang disediakan memang lebih memadai sampai iklim usaha, di mana iklim usaha yang dimiliki dalam suatu negara ini dianggap sudah kondusif. Yang kedua ada pembiayaan. Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi, di mana pinjaman atau investasi ini bisa terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Perusahaan yang dapat dijadikan sebagai contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah PT Telkom, di mana PT Telkom ini ingin memperluas satuan sambungan telepon di berbagai negara. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja dapat dijadikan contoh nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam sebuah negara. Para tenaga kerja ini bekerja di negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi.
karena pendapatan yang didapatkan di negaranya masih tergolong rendah. Contoh nyata dari tenaga kerja asing di Indonesia ini adalah seorang buruh kasar dan staf profesional yang memiliki banyak pengalaman kerja. Pengalaman ini didapatkan dari negara asalnya. Yang keempat adalah jaringan informasi. Kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini adalah contoh globalisasi di bidang ekonomi dalam bentuk jaringan informasi. Informasi yang didapatkan ini bisa melalui radio, televisi, maupun internet, di mana internet ini adalah sumber informasi yang sangat cepat. Selain cepat, internet juga sangat mudah pada saat diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Inilah yang menyebabkan merek terkenal seperti Chanel, Gucci, maupun restoran cepat saji internasional banyak dikenal di seluruh penjuru dunia. Sehingga berdampak pada selera masyarakat di negara lain, baik yang berada di kota maupun desa yang sudah menuju kepada global. Yang kelima ada perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman dan penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Tujuannya adalah agar negara lain juga menghapus tarif yang diterapkan di negaranya pada saat proses ekspor-impor. Akibat dari perdagangan dunia tersebut juga pengawasan menjadi semakin ketat, cepat, dan juga adil. Terwujudnya perdagangan bebas cenderung mendorong masing-masing negara untuk berspesialisasi secara penuh dalam produksi barang komparatif di pasar global. Suasana internal dan eksternal ekonomi Indonesia pada saat ini menunjukkan fenomena yang kurang mengembirakan. Maka dari itu, Indonesia perlu melakukan prioritas dalam memulihkan ekonomi. Jika tidak segera dilakukan, akan timbul konsekuensi serius seperti ini. Yang pertama, semakin meningkatnya harga barang. Yang kedua, jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Yang ketiga, kemiskinan struktural yang semakin memilukan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah. Yang kelima, utang dalam atau luar negeri yang semakin menggunung. Berikutnya, dampak globalisasi. Dampak globalisasi tidak hanya mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi memberikan dampak di kehidupan. Dampak yang diberikan tersebut ada yang berupa dampak positif dan dampak negatif, serta banyak dampak yang diberikan melalui wujud nyata globalisasi di bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak positif globalisasi. 1. Meningkatnya produksi global. Negara semakin meningkat. Produk dalam negeri mendapatkan pasar yang lebih luas. 4. Modal dan teknologi yang lebih baik akan lebih mudah didapat. Memperluas lapangan pekerjaan, menciptakan peluang untuk berusaha, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Berikutnya dampak negatif globalisasi. Menghambat pertumbuhan sektor industri, terutama dalam negeri, neraca pembayaran memburuk, sektor keuangan semakin tidak stabil, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan menyebabkan kemusnahan industri kas domestik suatu negara. Berikut ini adalah beberapa contoh yang tercipta akibat atau dampak globalisasi di bidang ekonomi, yaitu 1. Coca-Cola atau Coke adalah sebuah merek minuman cola yang sangat populer, dijual di berbagai restoran, toko, dan mesin penjual di seluruh negara. Produsen dari minuman ini adalah The Coca-Cola Company, yang mempunyai merek yang paling terkenal dan paling luas penjualannya. 2. McDonald's Corporation adalah rangkaian rumah makan siap saji terbesar di dunia. Sampai pada tahun 2004,
McDonald memiliki 30.000 rumah makan di seluruh dunia dengan jumlah pengunjung rata-rata 17.000 orang per hari per rumah makan. Ketiga, Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia yang mempunyai kantor pusat di kota Espoo, Finlandia, dan paling dikenal lewat produk-produknya, yaitu telepon selularnya. Yang selanjutnya, manfaat perkembangan iptek di bidang ekonomi. Next. Contoh yang pertama adalah kendaraan bermotor. Manfaat yang dirasakan kendaraan bermotor antara lain, yang pertama, mempermudah pendistribusian barang dan jasa. Yang kedua, menjangkau lebih banyak tempat, lebih cepat, dan bisa mengangkut banyak barang. Yang ketiga, menjaga harga barang tetap stabil. Dan yang keempat, menggerakkan roda perekonomian. Next. Manfaat yang kedua itu dari bidang handphone dan komputer. Manfaat yang dirasakan yang pertama adalah memudahkan komunikasi bisnis, menciptakan lapangan kerja baru, menyediakan fasilitas transaksi bisnis. Dan yang keempat, mempercepat proses transaksi bisnis. Next. Yang ketiga ini adalah televisi dan radio. Manfaatnya antara lain, yang pertama, siaran iklan sebagai sarana mengiklankan produk dan jasanya. Dan yang kedua, masyarakat menjadi tahu tentang keunggulan produk dan jasa yang akan ditawarkan. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa globalisasi merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia yang terus bergerak dalam masyarakat secara global dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi mempunyai dampak positif dan negatif kepada negara-negara di berbagai belahan dunia. Dampak globalisasi di bidang perekonomian mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antar negara melalui peningkatan ragam transaksi antar negara, pergerakan tenaga kerja, dan penyebaran teknologi informasi yang cepat. Kekuatan perekonomian global menyebabkan bisnis korporasi di Indonesia perlu melakukan tinjauan ulang terhadap struktur dan strategi usaha. Mencermati kondisi Indonesia dalam konteks ekonomi global, bangsa Indonesia perlu melakukan prioritas dalam memulihkan perekonomian. Berikut merupakan saran untuk menyikapi globalisasi. Globalisasi itu memang suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Jika kita menghindari globalisasi, kita justru menjadi manusia yang aneh atau bisa disebut juga primitif, tidak mau mengalami perubahan. Tetapi globalisasi yang kita terima pun harus diiringi oleh sikap selektif terhadap semua hal yang baru. Kita diharapkan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus mempersiapkan diri dan kepribadian kita dengan kuat agar kita dapat menghadapi globalisasi dan tidak terkena efek buruk dari globalisasi. Terutama di bidang ekonomi, waspada dan mawas diri, serta mengamalkan nilai Pancasila dan memperkuat iman kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah cara yang paling baik untuk kita perbuat agar kita tidak mudah terpengaruh oleh globalisasi. Sekian dari kami, terima kasih. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Jason. Silakan bagi teman-teman yang ingin
mengajukan pertanyaan, sekiranya waktu dan tempat dipersilakan. Untuk kelompoknya Jason, tadi kan dalam presentasi kalian sempat menyinggung terkait tenaga kerja, ya. Salah satunya adalah tenaga kerja. Untuk terkait dengan tenaga kerja itu sendiri kan pada saat ini adanya pro dan kontra. Pro dan kontra dalam artian terkait banyaknya datang tenaga kerja asing dari Tiongkok ke Indonesia. Nah, kalian melihat tenaga kerja asing dari Tiongkok itu banyak datang ke Indonesia, itu merupakan sesuatu yang positif untuk kita atau negatif? Jika positif, positifnya apa? Kalau negatif, negatifnya apa? Mungkin itu. Silakan. Aku jawab dulu ya, Pak. Nanti teman-teman yang lainnya juga ada jawaban sendiri-sendiri. Oke. Kalau menurut aku tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia sendiri ya, kalau dibahas datang ke Indonesia, menurut aku ada positifnya sih, Pak. Karena tenaga kerja asing itu pasti membawa bahasanya soft skill gitu dari negaranya. Dan nanti di negara kita, mereka mengeluarkan soft skill itu serta mengasah, jadi barang-barang produksi yang dihasilkan dari negara kita itu kualitasnya bisa naik gitu. Menurut saya positifnya itu, Pak. Oke. Intinya ada seperti pertukaran transfer ilmu gitu ya, transfer ilmu dari mereka kepada tenaga kerja kita yang ada di Indonesia, yang diharapkan nantinya tenaga kerja kita bisa membuat sendiri teknologi itu ya. Mungkin itu ya? Iya, menurut saya seperti itu, Pak. Oke, kalau negatifnya? Tadi sempat saya mau nyebut ada ya negatifnya mungkin. Kalau negatifnya ya Pak, kalau negatifnya sih gini Pak, tenaga kerja yang dari Indonesia sendiri, yang kerja di Indonesia, itu peluangnya menurut saya terkikis ya, karena ada tenaga kerja asing. Yang pasti tenaga kerja asing itu kan punya, yang tadi saya bahas, soft skill yang lebih maju lah daripada negara kita sendiri. Jadi pasti perusahaan-perusahaan itu akan melirik tenaga kerja asing yang memiliki soft skill yang memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal Indonesia sendiri yang kualitasnya cukup rendah gitu. Menurut saya peluang kerja sih Pak, negatifnya itu seperti itu. Keterbatasan peluang kerja yang bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia ya berarti ya poinnya ya. Iya. Untuk mengatasi. Oke Pak, ini saudara Jason mau jawab Pak. Oke, silakan. Saudara Jason mau jawab. Oh iya, terima kasih Saudari Enda. Oke, silakan. Oh iya Pak, ini bisa ditambahin buat tadi yang positif, Pak. Tadi saya tambahin yang buat positif. Mungkin kalau yang dari tenaga asing yang lagi banyak-banyak kan Cina ya Pak sekarang Pak? Ya, Tiongkok banyak. Tetapi kan banyak kontroversi juga kan, itu banyak penolakan. Ya. Ya. Itu mungkin untuk dampak yang positifnya ya Pak. Mungkin yang orang-orang tenaga asing itu lebih terlatih Pak. Dan berdasarkan pengalaman ya Pak, lagi kemarin pergi ke Cina, itu ada gedung ya Pak. Saya berangkat nih hari pertama ya, itu masih fondasi gituan. Pulang 1 minggu Pak, udah sampai tengah Pak. Jadi cara kerjanya mereka lebih cepat timbang orang-orang kita. Itu mungkin positifnya. Oke. Ya, nangkap saya. Oke.
Jadi ya itulah membantu dalam artian teknologi yang diharapkan yang diinginkan oleh negara kita, sehingga pertumbuhan ekonominya juga diharapkan lebih cepat karena produksinya akan lebih cepat ketika teknologinya itu sudah jadi gitu ya, San ya, pengoperasiannya. Iya. Oke. Yang lain mungkin ada yang menambahkan atau kelompok lain mau menanyakan, silakan. Tidak ada? Ya, baik, kalau misalkan tidak ada, kita beri plus untuk kelompoknya Jason, dan tadi sebelumnya maaf yang untuk kelompoknya Andika juga, kita berikan plus untuk kedua kelompok. Terima kasih untuk presentasinya, sangat menarik. Baik, sekarang langsung saja kita lanjutkan ke kelompoknya berikutnya, yaitu kelompoknya ini, kelompok terakhir, kelompoknya Aileen. Kira-kira siapa yang menjadi operator? Sena, Pak. Sena, oke, baik, bentar. Oke, Sena, waktu dan tempat saya persilakan. Dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang sosial budaya. Kelompok kita terdiri dari Aileen, Fanya, Grace, Fanny, Sena, dan Shannon. Dampak negatif globalisasi dalam aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Dampak negatif lainnya adalah globalisasi bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima ada munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa menyeleksi terlebih dahulu. Seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial juga semakin memudar karena globalisasi. Yang terakhir adalah makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak positif globalisasi dalam aspek sosial budaya. Yang pertama, sektor pariwisata semakin berkembang karena adanya kemajuan teknologi. Pariwisata dapat dipromosikan dengan mudah, cepat, dan murah. Yang kedua, kemudahan dalam pertukaran budaya internasional, seperti pertukaran pelajar. Yang ketiga, mendorong penyetaraan gender. Yang keempat, meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang maju. Yang kelima, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Upaya untuk mengantisipasi globalisasi kebudayaan, meningkatkan sumber daya manusia SDM bagi para seniman rakyat, mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai
sebagai pengayom dan pelindung. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke dalam negara, kemudian diadaptasikan dan digunakan secara bersama-sama. Menggunakan produk-produk asli dalam negara. Menumbuhkan rasa nasionalisme yang tangguh dan kuat, mencintai produk dalam negeri. Kesimpulannya, seperti kebanyakan hal lainnya, globalisasi juga ada dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya itu globalisasi bisa membawa pengaruh buruk, terutama dalam kehidupan sosial budaya, tetapi dampak positifnya juga dapat menjadikan Indonesia lebih maju ke depannya. Nah, kita sebagai warga Indonesia sebaiknya selektif terhadap culture negara lain, karena kita harus tetap menjaga kelestarian dan keaslian budaya kita secara turun-temurun, agar nantinya budaya kita tidak diambil oleh negara lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Pak, tadi ada itu 10 menit lagi gitu. Oh, oke, ya, tidak apa-apa, Sena. Oke. Udah cukup kira-kira presentasinya? Cukup, Pak. Oke. Silakan untuk teman-teman yang lain. Ada kata tanggapan? Mungkin dari saya, wis. Semuanya dari saya dulu ya. Oke. Ini terkait dari dampak sosial dan budaya itu sendiri, ya. Kalau dilihat dalam realita yang ada, kalau saya melihat dari realita yang ada, saya melihat generasi muda Indonesia saat ini jauh lebih intens tertarik untuk melihat budaya negara lain. Salah satu contoh yang paling bisa dilihat dengan jelas ya apa itu, demam Korea ya mungkin ya, demam Korea. Nah kalian terutama untuk kelompoknya Aileen dan teman-teman melihat apa ya, antusias para generasi muda yang lebih tertarik dengan budaya negara lain itu melihatnya positifkah atau negatif? Itu dulu, silakan. Sebenarnya menurutku nggak apa-apa ya Pak kalau mau suka K-pop gitu. Tapi jangan ngelupain budaya Indonesia, jangan terlalu fanatik gitu loh. Jangan sampai nyembah-nyembah K-pop ini dibilang Tuhan gitu. Oke. Terus kalau idolnya diomongin apa negatif gitu, dia jadi marah sendiri. Ya gitu sih. Menurutku nggak apa-apa kalau suka K-pop asal jangan fanatik banget. Oh, berarti intinya berlebihan tidak baik lah ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke. Kira-kira solusi apa sih yang bisa kalian berikan atau yang kalian usulkan khususnya untuk generasi muda ya supaya mereka juga tertarik dengan budaya kita itu. Padahal budaya kita juga tidak kalah kerennya dari budaya negara lain gitu. Kira-kira apa? Ada yang mau jawab guys? Ayo, yang lain. Tadi apa ya supaya budaya Indonesia itu disukain para remaja? Iya. Kira-kira apa sih hal apa sih yang bisa supaya mendorong mereka ya mau juga untuk mempelajari budaya kita, karena ya budaya kita apalagi sangat beragam dan tidak kalah menariknya gitu. Apa yang perlu dilakukan untuk menarik? Sebenarnya bisa dilihat dari film-filmnya Indonesia sih Pak, yang apa tuh judulnya apa ya, yang isinya tentang kebudayaan Jawa, yang main Iqbal Ramadan, siapa Pak namanya? Judulnya Manusia, itu kan tentang budaya-budaya juga. Itu kan bisa menarik para remaja ya, aku juga suka gitu. Oh, berarti promosi yang bisa dilakukan mungkin melalui media-media yang memang menarik untuk para generasi muda seperti film yang memang mengangkat
budaya daerah itu mungkin lebih digiatkan lagi ya mungkin ya. Iya. Oke. Yang lain silakan. Falis mau nanya. Oke, Mau silakan Falis. nyambung dari yang Pak Koko. Gimana? Iya, silakan. Mau nyambung dari yang Pak Koko tadi. Ini kan tadi apa tuh yang kayak Koreaan gitu. Terus abis itu ini di kesimpulan sekarang yang poin ketiga, ini kan ada yang kayak kita harusnya tuh kayak nyikapin dengan baik gitu kan. Jadi budaya kita tuh iniin turun-temurun. Tapi kalau dilihat dari contoh nyatanya aja ya, yang dari Lingkup Yo sendiri, itu kan pasti dikit banget ya, yang misalkan kayak tari tradisional aja nih, itu aja kita bisa ngitung pakai jari, malah pakai satu tangan aja orang yang suka ngikutin gitu. Nah itu gimana ya biar kayak kita bisa lebih apa ya istilahnya ya, kan kita kayak nggak tertarik gini nih sama budaya walaupun ada juga yang tertarik gitu. Mau gimana cara gitu ini? Ikut terlibat gitu ya, melestarikan langsung mungkin ya maksudnya ya Pak. Yeah. Oke, silakan untuk kelompoknya Aileen. Mau jawab ya Pak? Oke, silakan. Jawab ya guys. Iya. Mungkin kenapa remaja sekarang ini lebih tertarik dengan apa ya istilahnya, dengan kebudayaan lain, terutama dalam hal tari-tari gitu kan. Oke. Mungkin karena budaya kita itu kurang promosi dan orang Indonesia itu juga kurang bangga terhadap adat istiadatnya sendiri. Kalau yang aku bisa ambil dari orang Korea gitu ya Pak, mereka tuh bangga banget sama hasil dan produk dan juga bangga terhadap talenta, dan mereka itu nggak tanggung-tanggung gitu loh Pak buat mempromosiinnya. Ada wadahnya mungkin ya Aileen ya. Maksudnya fasilitas sarana yang diberikan ya, untuk mereka berkreasi itu ada ya gitu ya. Kalau di sana sedangkan di Indonesia gitu. Di Indonesia kurang mungkin ya sarana fasilitas atau event-event yang mungkin ya lebih digiatkan lagi itu mungkin ya. Iya. Dan itu PR buat kita juga sih. Kan kita penyelamat bangsa ke depannya. Oke. Aku mau nyempil nanya. Oke, silakan. Tadi kan diomongin kita kayak kurang promosi. Tapi nih ya, misalkan walaupun ini sebenarnya nggak ada hubungannya ya sama sosial budaya. Tapi misalkan nih kita ambil, misalkan sebut merek aja ya, kayak misalkan toko Shopee. Kita juga promosinya juga pakai Korea, gimana tuh? Oke. Mungkin sementara dikip dulu, ditahan dulu untuk jawabannya. Sementara saya stop dulu, terus nanti langsung masuk lagi ya, karena ini waktunya kan sudah mepet, sudah mau selesai. Kita lanjut lagi gitu, oke? Supaya nanti bisa clear, maksudnya clear gitu. Ini karena keterbatasan waktu, saya stop dulu, terus langsung saya mulai lagi. Silakan langsung gabung lagi, Joy. Oke? Nggak ada keberatan yang lain? Ada perpanjangan waktu, injury time lah. Oke, saya stop.